apresiasi tertinggi dari Allah kepada seorang perempuan yang telah berumah tangga ternyata bukan profesi dunianya. Tapi ketika ibu bisa optimal menjadi seorang ibu dengan semua tugasnya. Kalau belum menikah jadi seorang anak dengan tugasnya. Kalau menikah belum punya anak jadi seorang istri dengan tugasnya. Jadi saya turunkan hadis-hadisnya. Jadi ibu itu ke surga, maaf ya, kalau nanti masuk dengan izin Allah misalnya, tingkat tertingginya itu bukan karena misalnya aktif mendampingi kegiatan di luar. Bukan karena aktif punya kegiatan banyak dengan teman-teman, bukan. Yang paling utama itu di rumah anak bagaimana. Sehingga ketika suami pulang, dia membawa satu hasil dari kegiatannya, dalam lelahnya dia menikmati candanya yang telah menyelesaikannya istrinya. Itu Bu, setiap apa yang dikerjakan kalau benar demikian, perhatikan hadisnya di At-Tirmidzi. Idza shallatil mar'atu shalataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuman sholat fardu saja. Gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja. Dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya. Dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya. Maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati. Dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Gak ada hisab. Sekarang ibu gak dilarang, silakan. Pengajian banyakin, optimalkan. Tapi dengan pengajian itu balik bawa ilmunya kepada anak. Kalau perlu aja. Kegiatan di luar silahkan. Tapi jangan sampai, maaf, ibu aktif di luar, tapi anak ibu dititipkan pada orang lain. Sehingga dia mendapatkan karakter dari perawatnya, bukan dari ibunya. Jadi wajar kalau dia nggak kenal ibunya. Wajar kalau nggak akrab. Wajar kalau dia mencari jati diri di luar. Karena dia nggak kenal ibunya. Bangga kalau sudah banyak penampilan bisa dirubah. Ibu nggak khawatir kalau anaknya mencari perhatian di luar. Ibu nggak pernah bahkan sempat menyapanya. Cuman ketemu, berangkat, tidur, ketemu lagi. Lalu apa yang mau dicari dari apa yang dikumpulkan itu? Nah, Sayyidah Khadijah itu sebelum Nabi pulang itu sudah hatam. Makanya kita belum pernah dengar kan kisah cerita Fatimah merewelkan Nabi. Pernah nggak? Umi Kulsum merepotkan Nabi? Nggak ada. Dan selalu silent kisahnya. Pulang ke rumah itu selalu kisah di rumah itu tenang. Nggak ada satupun bab problem rumah tangga Nabi dengan anak. Nggak ada. Siapa perannya? Sayyidah Khadijah, karena beliau mengerti optimalnya harus dari beliau. Sehingga ketika suami pulang, nggak ada diskusi beban lagi yang bertambah untuknya. Silahkan punya aktivitas di luar rumah. Tapi ibu akan dimuliakan sebagai seorang ibu, anak dan istri ketika pulang kembali ke akhirat lah. Itu satu. Dua, saya agak cepat sekali. Yang pertama prioritas keluarga Bu, anak. Untuk ibu ya. Selanjutnya, harta. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sayyidah Khadijah, walaupun mendapatkan penghasilan dari aktivitas dagangnya, tidak pernah menjadikan bagian harta beliau hanya untuk dikuasai bagi pribadinya. Dan gak pernah ada perjanjian pranikah misalnya. Ya Muhammad SAW, saya nikah punya harta segini ya. Kalau nanti ada kejadian ini jangan diambil ya, gak pernah. Apapun yang diusahakan, maka dikumpulkan menjadi satu untuk mensupport cita-cita mendapatkan yang tertinggi di hadapan Allah. Ibu apapun yang didapatkan kalau punya penghasilan, pendapatan dan sebagainya, dudukan jadi satu sebagai harta keluarga bersama. Rumuskan untuk anak-anak. Anak pertama mau kemana? Bikin tabungan, bikin persiapan. Anak kedua seperti apa? Anak ketiga bagaimana? Bicara dengan suami. Maka ini diantara ciri yang pernah diajarkan oleh Sayyidah Khadijah. Sekalipun dagangannya cukup banyak, tapi semua yang dihasilkan untuk mensupport kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang sama. Surga. Jelas?
Oke, yang terakhir. Meluangkan waktu untuk diskusi, bicara, ngobrol yang saling menguatkan, bukan mengungkit kekurangan. Tuh. Nabi Muhammad sibuk gak? Hah? Sibuk gak? Banyak tantangan gak? Tapi ketika pulang ke rumah, ngobrolnya itu dengan Sayyidah Khadijah selalu yang baik-baik, yang romantis, yang saling menguatkan. Gak pernah ada satupun kalimat tercatat di dalam lisan Sayyidah Khadijah, kenapa sih begitu sibuk? Datang ke rumah cuma bawa masalah. Kenapa sih gak punya waktu? Kenapa sih banyak kegiatan di luar? Tapi ketika pulang ke rumah, aku selalu mendukungmu. Nabi mengatakan kegiatanku ini, dan ini. Aku akan berangkat ke sini menemui si fulan. Baiklah, siapkan, optimalkan, Allah pasti melindungi. Sehingga semua kegiatan, beban yang dirasakan, itu ketika berangkat gak sendirian. Jadi beliau pun dalam sendirian pun merasakan aura-aura Sayyidah Khadijah. Mau berangkat kerja, merasakan pesan dari istri. Pulang dari situ, ditinggal pun istri merasakan pesan dari suami. Ini yang harus dioptimalkan. Dan ibu, apa yang terjadi? Ketika dimanapun suami beraktivitas dengan pola seperti ini, maka Allah menjaga ikatan pertalian rumah tangganya, sehingga dijaga dari sifat-sifat rentan yang kemungkinan bergeser atau menodai kehidupan rumah tangganya. Maaf, ini bahasanya agak halus ya. Jadi kalau ada godaan dari pihak lain itu tidak mudah untuk mendapatinya karena kalimat istri sudah sampai pada jiwanya. Sepeninggal beliau pun ketika Sayyidah Khadijah meninggal, itu kemimpinya terbawa. Karena kenapa? Dialognya nyambung. Khadijah. Ke bawah. Bisa nggak menciptakan suasana itu? Jadi kalau kita simpulkan satu, tingkatkan hubungan dengan Allah lewat skema sholat dengan baik. Yang kedua, jadi ibu yang paripurna yang memperhatikan keadaan anak, keluarga dengan sempurna. Sekalipun ada aktivitas di luar, pastikan yang di dalam baik dulu. Yang ketiga, pintu dialog yang dibuka untuk saling menguatkan dengan pasangan. Itu terjaga, itu optimal, istiqomah aja bu 3 itu sampai dengan meninggal. Maka silahkan tunggu panggilan pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati.